doktrin Trinitas dengan berbagai macam definisinya itu tidak pernah melibatkan Roh Kudus. Yang ada hanya kejahatan manusia di dalam dosa-dosa kesombongannya, di dalam ketinggi-hatian intelektual teologis mereka sendiri. Itulah sebabnya membicarakan doktrin Trinitas seringkali dalam situasi pertengkaran dan permusuhan. Saya memandang definisi setiap orang yang percaya. Tertullianus dikenal sebagai penulis Kristen yang penting, yang karyanya memberi kita gambaran tentang keadaan Kristen abad ketiga dengan segala macam pertikaiannya atas definisi tentang Tuhan. Tertullianus tidak dianggap sebagai orang suci atau bapak gereja ortodoks timur karena beberapa isu yang menghubungkannya dengan bidat montanisme itu. Maka kembali kepada usulan saya, mungkin lebih manis menempatkan Tertullianus sebagai proto-trinitarian. Ya, baik saudara, saya pikir cukup ya sampai di situ ya. Ya, saudara, kalau saudara mendengarkan pernyataan daripada Rita Wahyu ini sebetulnya di dalam dirinya sendiri sebetulnya itu semacam ada nada ketidaksukaan dan kebencian terhadap Trinitas ya dan penganut Trinitas, saudara. Bayangkan Rita Wahyu berkata bahwa adanya doktrin Trinitas itu tidak melibatkan Roh Kudus katanya. Ini adalah pernyataan yang sangat-sangat. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli walau karihal kafirun walau karihal munafiqun la nabiyya ba'da ma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur atas rahmat Allah. Assalamualaikum untuk semuanya teman-teman dan salam. Hari ini kita ditemani sama tante kita yang cantik, salah satu apologet kebanggaan kekristenan dari kalangan Advent dan salah satu apologet kesayangan aku juga ya, walaupun kami berbeda tapi saya menghormati beliau. Saya menghormati Tante Darni sebagai seorang apologet Kristen yang hanya menjawab imannya. Dengan adanya Tante Darni di sini cukup berwarna diskusi kita ya, sangat luar biasa. Saya sapa dulu Tante Darni. Tante Darni, halo, salam. Halo, salam juga. Sehat ya, cantik sekali pada hari ini. Selamat Sabat. Oh ya, hari ini dia merayakan Sabat tapi tidak merayakan Sabat. Udah pulang aku beribadah. Udah pulang. Ini kan udah dirayakan. Oh, udah dirayakan. Teman-teman harus tahu ya, Tante Darni ini salah satu dari kalangan Advent ya. Beliau masih merayakan Sabat dan tidak makan babi dan masih menjalankan hukum Torah. Nah, kali ini teman-teman ada satu pembahasan yang ingin kita bahas. Sebenarnya bukan berarti kita kepo ya dengan ajaran kekristenan, tapi teman-teman harus tahu, saya sebagai seorang pelajar yang cita-citanya menjadi seorang teolog, bukan hanya sekedar apologet, itu memang sering sekali menonton kajian pendeta-pendeta. Nah, pendeta-pendeta yang sering di YouTube yang sering saya tonton itu diantaranya adalah pendeta Yusuf Manubulu. Itu tidak termasuk ya. Pendeta MYM, Deki Ngadas, Pak Bambang Nursena. Tante pun berbunyi pula. Mute-kanlah dulu. Baru makan. Mute-kanlah dulu. Katanya. Jadi saya sering nonton kayak pendeta MYM, Ezra Soru, Pak Budi Asali. Banyak sebenarnya pendeta-pendeta yang ada di TikTok, di YouTube yang bisa teman-teman tonton untuk mendapatkan bukan kita belajar menjadi Kristen, bukan, tapi kita hanya ingin mendengarkan sudut pandang mereka bagaimana cara mereka memahami kitab suci mereka sendiri. Nah, itu tujuan saya mendengarkan para pendeta ini untuk menambah wawasan saya dalam ranah apologetika. Nah, tapi saya menemukan satu hal yang cukup agak mengagetkan saya, karena salah satu idola saya dari kalangan Kristen itu akademisinya adalah selain Tante Darni, selain Tante Darni ya, saya itu juga mencintai dan menyukai Ibu Rita Wahyu. Ya, Pak Bambang Nursena tidak terlalu saya cintai karena bagi saya dia ada beberapa hal yang maksud saya itu maksudnya tidak jujur gitu. Walaupun sebenarnya Bu Rita Wahyu juga kedapatan tidak jujur dalam websitenya, saya bisa buktikan itu. Tapi tetap saya menghormati beliau karena beliau bukan hanya sekedar karena beliau perempuan ya, tapi karena beliau ini adalah seorang yang sangat santun, luar biasa, berusaha untuk bersikap baik, sama seperti Tante Darni. Bukan seorang penyerang agama lain, tetapi seorang pengajar ya. Salam hormat buat bukan Ibu Rita Wahyu ya. Oke. Nah, tapi terakhir saya melihat pendeta MYM ini mereaksi channel dari Bu Rita Wahyu. Nah, dan anehnya di sini reaksinya di sini bukan hal yang baik ya, tapi hal yang tidak baik. Karena ada statement dari Ibu Rita Wahyu terkait Tritunggal
atau Trinitas yang sebenarnya mungkin kalau didengarkan oleh orang Tritunggal atau Trinitas akan membuat orang Tritunggal itu agak sedikit marah ya. Nah, mungkin Julius bisa diputarkan videonya mungkin biar kita bahas. Mungkin saya putarkan ya, ini pernyataan dari Bu Rita Wahyu serta dari Muri Wali punya tanggapan ya. Ya, saudara, dalam video yang singkat ini saya ingin memberikan tanggapan terhadap Rita Wahyu yang mengatakan bahwa penganut doktrin Trinitas itu penuh dengan kebencian atau adanya doktrin Trinitas itu penuh dengan kebencian, katanya saudara. Nah, mungkin saya akan perdengarkan video singkat saudara yang dikirim oleh seseorang kepada saya, yaitu pernyataan daripada Rita Wahyu ya. Doktrin Trinitas dengan berbagai macam definisinya itu tidak pernah melibatkan Roh Kudus. Yang ada hanya kejahatan manusia di dalam dosa-dosa kesombongannya, di dalam ketinggi-hatian intelektual teologis mereka sendiri. Itulah sebabnya membicarakan doktrin Trinitas seringkali dalam situasi pertengkaran dan permusuhan. Saya memandang definisi setiap orang yang percaya. Tertullianus dikenal sebagai penulis Kristen yang penting, yang karyanya memberi kita gambaran tentang keadaan Kristen abad ketiga dengan segala macam pertikaiannya atas definisi tentang Tuhan. Tertullianus tidak dianggap sebagai orang suci atau bapak gereja Ortodoks Timur karena beberapa isu yang menghubungkannya dengan bidat montanisme itu. Maka kembali kepada usulan saya, mungkin lebih manis menempatkan Tertullianus sebagai proto-trinitarian. Ya, baik saudara, saya pikir cukup ya sampai di situ ya. Ya, saudara, kalau saudara mendengarkan pernyataan daripada Rita Wahyu ini sebetulnya di dalam dirinya sendiri sebetulnya itu semacam ada nada ketidaksukaan dan kebencian terhadap Trinitas ya dan penganut Trinitas, saudara. Bayangkan Rita Wahyu berkata bahwa adanya doktrin Trinitas itu tidak melibatkan Roh Kudus, katanya. Ini adalah pernyataan yang sangat-sangat ngawur, saudara. Dari mana Rita Wahyu tahu kalau adanya doktrin Trinitas tidak melibatkan Roh Kudus? Indikator dia untuk menilai itu apa? Apakah dia mau berkata bahwa di dalam diri Tertullianus, Athanasius, Agustinus, ya termasuk bapak-bapak gereja yang lain termasuk Origenes dan yang lainnya itu dianggap sebagai tidak memiliki Roh Kudus, saudara ya. Ya, jadi saudara ini adalah sesuatu judgment atau penghakiman yang keterlaluan dan ya bernada kebencian, saudara. Jadi Rita Wahyu di sini mengatakan doktrin Trinitas dipenuhi dan kebencian, adanya ya dipenuhi dan kebencian, sedangkan dia sendiri di sini mempraktekkan kebencian dalam kadar tertentu, saudara. Nah, itu yang pertama ya. Yang kedua, saudara, saya mencatat di sini dari pernyataan Rita Wahyu tadi itu adalah bahwa penuh kebencian ya, saudara ya. Di sini Rita Wahyu itu gagal membedakan antara satu doktrin yang diajarkan ya satu doktrin yang diajarkan dengan motif orang-orang yang mengajarkan satu doktrin. Ya, dia menggeneralisasi, mencampur adukan, menyamaratakan. Logiknya tidak masuk di sini, saudara. Ada orang tertentu yang mungkin membicarakan Tritunggal ya, membela Trinitas, berapologetika, membela Trinitas, tapi mungkin motifnya dengan kebencian ya. Motifnya mungkin karena tidak suka dengan seseorang, motifnya mungkin karena tidak senang dengan seseorang ya. Lalu kemudian dia menggunakan doktrin Tritunggal untuk kemudian menyerang, membabat dan menghabisi orang. Mungkin ada yang seperti itu, saudara. Tetapi kalau ini digeneralisasi bahwa semua orang yang mengajarkan Trinitas, yang membela Trinitas, termasuk yang pertama kali mengajarkan Trinitas seperti Tertullianus atau ya katakanlah yang memperjuangkan Trinitas melawan Arianisme seperti Athanasius dan yang lain sebagainya dianggap sebagai penuh kebencian. Inilah satu generalisasi yang salah kaprah sama sekali, saudara. Dan ini sama sekali tidak ilmiah ya, walaupun Rita Wahyu dianggap sebagai ahli apalah begitu ya. Tapi di dalam hal ini dia sama sekali tidak akademik, sama sekali tidak ilmiah. Karena menggeneralisasi dan mencampur adukan antara doktrin yang diajarkan dengan motif seseorang. Ya.
Jadi saudara, itu tidak benar itu bahwa dalam sejarah gereja munculnya doktrin Trinitas, lalu kemudian ada pertentangan-pertentangan, lalu ada polemik, ada perdebatan-perdebatan, lalu semua itu diwarnai kebencian. Itu hanyalah omon-omon ya. Itu istilahnya Prabowo, Capres nomor 2 kemarin ya saudara ya. Ya omon-omon itu artinya ya omong kosong ya. Itu hanya omong kosong saja saudara. Ya baik saudara. Itu catatan yang kedua. Yang ketiga, saudara, tidak semua yang namanya polemik itu atau yang namanya perdebatan, ya pertentangan dalam hal doktrin itu pasti itu sudah melibatkan kebencian. Tidak seperti itu, saudara. Ya sekali lagi, ada mungkin yang mempunyai motif kebencian, tetapi yang namanya perdebatan itu atau pertikaian atau polemik ya, ini secara intelektual saudara ya, bukan polemik secara berkelahi begitu ya, secara jasmaniah atau ya mungkin marah-marah, ngamuk-ngamuk lalu main fisik atau apa ya, bukan itu ya. Tapi sesuatu yang sifatnya itu pertarungan intelektual antara ide dengan ide itu tidak harus melibatkan kebencian itu. Ya, tidak harus melibatkan kebencian. Ada banyak sarjana, ada banyak pemikir yang mereka mempertahankan ide-ide mereka, ya memperdebatkan ide-ide orang lain ya, tetapi dengan tidak ada kebencian ya. Ya, saya sendiri saudara sama sekali tidak ada kebencian terhadap siapapun saudara ya. Tidak ada kebencian terhadap siapapun. Itu sebabnya misalnya saya dan Paul Zhang itu pernah berdebat begitu keras ya. Orang kira mereka mungkin ini akan saling mencabik begitu ya. Tapi ketika kami ketemu di Belanda biasa ngopi-ngopi, bisa cerita sama-sama walaupun saya tetap menganggap dia bidat. Dan di sisi dia menganggap saya juga sesat ya. Ya terserah aja. Tapi itu tidak harus melibatkan kebencian saudara. Buktinya kami bisa duduk sama-sama, bisa ngopi bersama-sama ya. Jadi ini adalah sesuatu hal yang konyol sekali kalau menganggap semua perdebatan termasuk perdebatan mengenai Trinitas itu pasti melibatkan kebencian ya. Ini catatan saya yang ketiga. Catatan saya yang berikut adalah mengenai Tertullianus yang juga disinggung tadi ya. Ya yang dikatakan bahwa gereja timur tidak menganggap Tertullianus sebagai bapak gereja orang suci karena terlibat dengan bidat Montanisme ya. Tetapi itu sesuatu yang parsial ya. Itu bukan pendapat seluruh gereja. Memang gereja barat termasuk juga gereja reformasi ya, menganggap bahwa Tertullianus pernah masuk ke Montanisme dan itu dianggap sebagai sesuatu yang ya memang kelihatan cacat begitu ya. Tetapi kita tidak menganggap bahwa Tertullianus itu dalam hal ini adalah bidat, tidak. Kalau Montanus, pendiri Montanisme, memang itu kita katakan sebagai bidat. Tetapi Tertullianus dalam masa-masa tertentu pernah mengikuti Montanisme, kita tidak mencap dia sebagai bidat ya. Jadi terlalu membesar-besarkan kalau dikatakan Tertullianus ini adalah bidat begitu ya. Dan dikatakan tadi itu semacam proto-trinitarian atau apa begitu ya. Justru Tertullianus ini yang sudah sejak awal memulai sesuatu pengajaran doktrin Trinitas yang memang diajarkan Alkitab, ya dia memulai sesuatu yang memang sudah benar walaupun ada kelemahan-kelemahan dan kekurangan-kekurangannya. Ya, yang kemudian nanti diperbaiki oleh orang-orang sesudahnya ya. Tetapi memang Tertullianus ini bukan sekedar hanya hanya pemula saja begitu ya. Tidak, dia memang signifikan sekali di dalam bagaimana memulai mengajarkan doktrin Trinitas. Tetapi kalau kita adil dengan sejarah gereja sebetulnya bukan hanya Tertullianus ya, ada orang-orang yang juga sejaman, saya pikir itu seperti Origenes dan lain sebagainya juga mengajarkan dengan tentu saja versi mereka yang berbeda-beda, tetapi yang paling substansial itu adalah bahwa Allah itu mempunyai satu hakikat saja dengan 3 pribadi atau 3 person yang berbeda ya. Itu intinya saudara, walaupun penyampaiannya mungkin nanti ada aspek-aspek yang berbeda ya. Seperti itu. Nah saudara, ini keliru besar kalau Rita Wahyu hanya menganggap itu hanya sebagai ya pemula saja begitu ya. Jadi saudara, Tertullianus ini penting sekali, sangat-sangat signifikan ya.
Dan termasuk ya yang menggunakan istilah Trinitas pertama kali adalah Tertullianus. Dan sebetulnya bukan hanya Tertullianus, ya Athanasius, kemudian bahkan Bapak Gereja terbesar terakhir yaitu Agustinus itu mempunyai pengajaran doktrin Trinitas yang sangat-sangat luar biasa. Nah, saya kembali menyinggung sekarang masalah kebencian ya. Adalah satu ketidakadilan ketika Rita Wahyu mengatakan Trinitas, adanya Trinitas itu dipenuhi dengan kebencian, tidak ada Roh Kudus di dalamnya. Itu adalah omong kosong besar. Kenapa? Karena saudara, ketika golongan Trinitarian itu melemah pada zaman Athanasius, maka Athanasius itu dibuang oleh pihak Arianisme yang menguat. Ya. Berkali-kali Athanasius itu dibuang. Nah, apa ini bukan kebencian? Jadi kalau hanya mencap Trinitarian itu yang penuh kebencian, ya walaupun capnya tidak adil tadi, bagaimana dengan Arianisme yang menentang doktrin Trinitas? Yang kemudian mengakibatkan pembuangan Athanasius itu berkali-kali. Apakah ini bukan kebencian? Jadi saudara, ini sesuatu yang sama sekali tidak adil ini daripada pengajaran Rita Wahyu. Terakhir sekali mengenai doktrin Trinitas itu sendiri. Doktrin Trinitas itu adalah ajaran Alkitab walaupun istilahnya tidak ada di dalam Alkitab. Oke, pertama saya harus ucapkan dulu ya. Pendeta MEM adalah salah satu pendeta yang saya hormati juga. Karena selama ini saya dengan pendeta MEM tidak pernah terjadi clash. Pendeta MEM adalah salah satu orang yang saya anggap mewakili kekristenan juga, walaupun mungkin ada orang-orang yang tidak bersama dengan beliau. Pendeta MEM bagi saya adalah, saya menganggap karena ini saya menyukai sesuatu yang memang lebih kerana akademis ya. Jadi saya menganggap bahwa Pak Pendeta MEM Burita Wahyu adalah orang-orang yang memang patut saya hargai, hormati sebagai orang-orang yang terpelajar dalam ranah agamanya masing-masing. Seperti saya menghormati selayaknya ya, ulama-ulama kita tuh dihormati dalam kaidah Islam, kita wajib menghormati ulama. Bukan berarti saya menyetarakan mereka dengan ulama Islam, tidak, tapi saya karena mereka adalah orang terdidik akademis, saya menghormati mereka juga. Nah, sangat disayangkan ketika saya melihat perseteruan antara Pendeta MEM dengan komentarnya terhadap Burita Wahyu, yang dimana Burita Wahyu melontarkan sebuah argumen bahwa definisi dari Trinitas itu kebanyakan lebih tidak dikuasai oleh Roh Kudus, tetapi dari faktor kebencian. Saya tidak tahu alasan Burita Wahyu berkata seperti itu, tapi kalau kita melihat sejarah kekristenan sendiri, saya yang belajar itu, kita melihat bagaimana memang perjalanan panjang dari doktrin Trinitas ini banyak memakan korban, dikarenakan adanya skisma di antara Trinitas dengan orang-orang yang non-Trinitas, kemudian adanya anatema yang terjadi sepanjang peradaban terkait tentang doktrin Trinitas. Mungkin teman-teman sudah tahu bagaimana perjalanan dari Arius dengan Athanasius yang berbeda, kemudian muncul konsili, dan kemudian muncul aliran-aliran atau dogma-dogma yang berbeda dengan Tritunggal, yang kemudian karena otoritas Katolik pada waktu itu terjadilah inkuisisi atau anatema atau pembidatan atau penyiksaan atau penyesahan terhadap orang-orang yang berbeda pendapat dengan Tritunggal atau denominasi kekristenan yang mayoritas ini. Nah, terlebih daripada Bu Rita Wahyu dengan kapasitasnya sebagai seorang pengajar bahasa Ibrani, walaupun dikatakan oleh Pak Pendeta MEM tadi tidak ilmiah ketika mengatakan orang Trinitas itu tidak menggunakan Roh Kudus, saya tidak mengerti ya, kalau kita bicara tentang Roh Kudus itu tidak mungkin ilmiah. Apapun yang kita bicarakan, kalau membawa tentang roh itu mustahil ilmiah. Karena roh sendiri adalah sesuatu yang tidak terindrakan. Kalau kita bicara ilmiah, sesuatu yang empirik ya, bukan berarti harus empirik saja. Ilmiah itu cuma make sense dan juga harus logik. Maka ketika berbicara tentang Roh Kudus, Burita Wahyu mengomentari terkait tentang mereka yang mendefinisikan Trinitas itu tidak memiliki Roh Kudus. Lalu Pak Pendeta Muriwali berharap kalau komentar Burita Wahyu itu harus ilmiah, maka itu mustahil terjadi bisa ilmiah. Bagaimana mungkin mau mengilmiahkan sesuatu yang tidak akan pernah bisa jadi ilmiah terkait tentang roh. Nah, Burita Wahyu dari segi apa? Saya mungkin sedikit bukan berarti mewakili isi hati Burita Wahyu, tapi hanya bisa menganalisa. Bisa jadi Burita Wahyu menilai selama ini doktrin Trinitas ini kenapa dianggap orang-orang yang mencoba mendefinisikannya itu tidak diurapi Roh Kudus, karena teman-teman mungkin kalau lihat sendiri bagaimana kemudian orang-orang mendefinisikan Trinitas seenaknya sendiri, seenak udelnya sendiri. Kemudian ketika berbeda paham cara berpandangnya, mereka mengatakan yang lain itu bidat. Nah, tentu ini menjadi hal yang tidak baik dalam ranah sosialisasi internal Kristen. Sementara Kristen itu diajarkan mengajarkan ajaran kasih. Nah, ketika teman-teman Kristen
memiliki pemahaman terkait Trinitas yang berbeda dengan teman-teman lainnya, lalu ada terjadi pembidatan dan terjadi penyerangan secara personal, terjadi penghinaan terhadap pribadi seperti Lina Wijaya menghina Mikana misalkannya, maka wajarlah kalau Buritawayu mengatakan Lina Wijaya sebagai seorang Trinitarian tidak memiliki Roh Kudus karena sudah membidatkan saudarinya seiman walaupun berbeda denom, seperti membidatkan Tante Darni misal, atau membidatkan Pak Pendeta Joshua Teu, bisa jadi seperti itu. Nah, jadi dari sudut pandang itu Burita Wahyu ini dibenarkan ya kalau menurut saya. Kenapa? Ini bukan ini bukan berdasarkan ilmiah. Pak MEM lupa kalau terkait tentang ruh ini tidak mungkin ilmiah, tapi ini adalah perasaan. Burita Wahyu di sini tidak membawa ilmiah tentunya, tapi ini membawa perasaan. Rasa yang timbul dari hatinya ketika melihat saudara-saudaranya Kristen mendefinisikan tentang Trinitas, tapi justru membuat kecewa karena adanya pertengkaran dan pembidatan. Itu bisa jadi ya, karena Burita Wahyu seorang perempuan. Perempuan itu lebih ke perasaan kalau seandainya berbicara. Jarang kalau sudah menyangkut tentang perasaan, maka itu sudah tidak ilmiah lagi ya. Nah, walaupun kemudian kebenaran itu tidak akan tertolak oleh hati nurani dan tidak tertolak oleh yang disebut sebagai akal sehat. Nah, mungkin gitu dari saya dulu analisa sudut pandang Burita Wahyu. Jadi kalau kita bicara statement dari Pendeta Muriwali ya, dia sendiri ngomong itu nggak ilmiah juga gitu. Yes. Dia mengomentari perasaan orang, itu pakai data apa? Itu yang pertama. Terus yang kedua, dia mengatakan bahwa bapak-bapak gereja purba, para pemaham Trinitas, itu nggak semua dipenuhi kebencian. Walaupun dia mengakui ada oknum-oknum ya, dia bilang, ada orang-orang tertentu yang memang penuh dengan kebencian. Tapi itu nggak jadi standar bahwa semua penuh kebencian. Bisa jadi ada yang punya Roh Kudus. Kan begitu. Itu yang ingin disampaikan oleh Muriwali. Yang jadi masalah, gimana kita bisa menilai secara ilmiah mana yang punya Roh Kudus, mana yang tidak? Itu lebih ngawur. Lebih ngawur lagi gitu. Ya, kita mau bandingkan mana yang punya Roh Kudus, mana yang tidak. Itu kita nggak bisa lihat. Gimana kita bisa lihat seseorang tuh punya Roh Kudus atau tidak? Kayak Bu Darni ini datang. Saya bisa tahu nggak Bu Darni punya Roh Kudus atau tidak? Nggak bisa. Kayaknya punya Roh Kudus loh, Jul, Tante Darni loh. Kalau aku memandang dia baik banget loh. Aku sayang bisa sama nggak dia sepenuhnya dipenuhi Roh Kudus setiap hari? Belum tentu. Enggak bisa juga. jadi hari ini ada Roh Kudus, besok ada roh setan. Iya. Ya, ini lagi emosi, bisa jadi itu roh setan. Kan begitu. Ya. Jadi Ini gimana malah ada kamu kayak bisa tahu? Annabelle. Ya, tunggu dulu. Itu yang pertama. Yang kedua. Terus kalau kita bicara, ya, dikatakan penuh dengan kebencian. Itu kan fakta sejarah. Kalau udah bicara fakta sejarah nggak bisa dibantah dong. Bagaimana orang-orang Trinitas membantai pemahaman-pemahaman lain. Ya. Terus juga membidat-bidatkan, menanatema. Kalau cuma dianatema masih mending gitu, diusir. Ini sampai dibunuh. Ya, dibunuh loh teman-teman. Berapa banyak korban jiwa? Itu fakta. Begitu kita lihat zaman modern. Oke lah, sekarang nggak ada bunuh-bunuhan. Karena nggak ketemu kan. Bu Darni nggak ketemu sama Luga, nggak bisa bunuh-bunuhan mereka. Ketemunya cuma di sini. Tapi dari sini aja kita bisa lihat bagaimana caci maki, saling menghujat. Itu kan kebencian. Kalau untuk hal seperti itu kita fix. Ya. Kalau ada yang maki-makian, contoh nih, ada yang mengancam Bililin waktu itu ya. Kalau ketemu aku gorok lehermu gitu kan. Kamu wanes sesat ya, ketemu gorok. Menurut kalian, apakah mungkin itu Roh Kudus? Nggak ada yang tahu. Ya. Tapi kalau itu roh kebencian, saya rasa semua orang fix. Kalau sampai mengancam nyawa orang, itu roh kebencian. Itu udah fix. Jadi clear di sini. Harusnya Muriwali sadar bahwa memang doktrin ini dari awal, ya, dari lahirnya, memang kebencian. Ya. Kalau memang kamu pemimpin yang baik, kalau memang kamu dipenuhi Roh Kudus, contoh nih, hasil konsili menyatakan yang menang adalah Trinitas. Harusnya yang wanes-wanes itu digandeng dong. Ya, digandeng, mungkin dikasih sekolah lagi. Mungkin dibikinkan tempat ya, mereka itu untuk dicuci otak ulang gitu kan. Ya, dicuci otak ulang supaya mereka pemahamannya berubah. Ini kan enggak. Langsung dipaksa, nggak mau ikut, bunuh. Itu bukan Roh Kudus, teman-teman. Kalau Roh Kudus itu, contoh, saya sama Bu Darni nggak cocok. Pelan-pelan saya ajari Bu Darni supaya paham. Ya, pelan-pelan. Kalau saya ngajarnya pelan-pelan, itu pun belum tentu Roh Kudus. Bisa jadi itu kebaikan diri saya. Karena Roh Kudus itu nggak bisa distandarkan.
Kan begitu. Bisa jadi itu karena kebaikan saya. Tapi bisa jadi ada Roh Kudus, bisa jadi kan. Tapi yang sekarang kita lihat itu fix kebencian. Fix kebencian yang terus ditunjukkan oleh teman-teman Trinitas. Bahkan sampai detik ini, di dalam diskusi lintas iman, kita bisa melihat bagaimana tantrumnya orang Trinitas. Teman-teman mungkin nilai sendirilah. Selama kita diskusi, kita pernah ketemu Oneness, Unitarian, ya Triteos, terus Trinitas sendiri. Paling banyak menghujat, paling banyak mencaci maki orang dari mana? Silahkan kalian cek sendiri. Berapa banyak orang Oneness yang menghujat? Misalnya ada 10 Oneness nih. Berapa persen rasionya? Kalau Trinitas berapa persen rasionya? Dari situ kan ketahuan. Kalau memang udah timpang sekali, ini sah ini. Ini bukan Roh Kudus, roh kebencian. Fix itu kan. Coba kita lihat penghujat-penghujat yang kena tangkoi sekarang nih. Itu dari danau mana? Dari ajaran yang mana? Coba saya tanya. Ada nggak yang Unitarian? Sih, banyak Tritung. Oneness? Nggak ada. Tritung. Itu fix loh. Jadi kalau dikatakan bahwa sejarah membuktikan ini penuh dengan kebencian, ya sah-sah saja. Karena dia bukan berdasarkan ilmiah, tapi berdasarkan fakta sejarah. Yang disampaikan oleh Bu Rita Wahyu itu berdasarkan fakta sejarah ya. Mohon maaf. Dia nggak ngomong ini ilmiah, tapi itu pendapat pribadi dia. Perasaan. Kita ini makhluk sosial, teman-teman. Entah kenapa Allah itu berikan kayak indera, ya apa namanya, empati gitu sama kita ya. Kita punya kayak naluri. Contoh nih, Bu Darni ada di sini. Bu Darni nggak ngomong aja, dari tatapan mata dia, saya bisa tahu dia lagi kesal sama saya atau tidak. Kalian mungkin sering gitu kan, lagi duduk sama teman, kalian bisa rasakan ini teman lagi bad mood nampaknya sama kita. Itu ada rasa memang, kita punya itu, sense seperti itu. Jadi kalau Bu Rita Wahyu yang ngomong ini pasti ada dasarnya. Teman dia Trinitas semua kok. Banyak kan Trinitas yang dia jumpai. Dan mungkin dia melihat bahwa memang ada yang salah nih dengan ajaran kita. Ya, ada yang salah dengan ajaran yang selama ini mereka anut ini. Oke, mungkin silakan Uni ada tambahan. Saya mau langsung kasih data aja ya. Ini mudah-mudahan juga apa namanya juga pembelajaran bagi kita bersama ya. Jadi saya pakai data aja langsung. Kita pakai data kuantitatif ya. Ini count. Aku nggak ngomong. Boleh. Tante mau ngomong. Habis ini boleh. Habis ini Tante sayang. Sabar ya sayangku, cintaku, darling. Nih. Oke, ini saya tunjukin mungkin ini teman-teman kalau mau lihat ya, ini adalah body count, quantitative review of political violence across world civilization ya, atau perhitungan kuantitatif dari masalah politik yang ada di seluruh dunia, peradaban dunia ya. Nah, terus kalau kita lihat ini ditulis sama Naved Esseik, Universitas of Louisville ya. Nah, jadi kalau ini bukunya tuh gini, aku kecilin dulu ya. Nah, iya nih. Terus ini ada di halaman berapa? Ini di The Royal Al-Bait Institute for Islamic Thought. Nih ya. Nah, ini kita baca lagi di sini. Nah, kita langsung saja ke ininya ya, perhitungannya ya. Kemarin aku dapat literasi ini dari Bang Jibril. Bang Jibril itu master PDF kalau aku bilangnya master PDF. Nah, terus kalau kita lihat di sini, eventnya apa? Eventnya adalah World War kedua tahun 1939 sampai 1945. Maka estimasi kematiannya itu body count-nya itu sekitar 55 juta sampai 72 juta orang. Nah, eventnya apa? Itu adalah perang ya. Nah, siapa pelakunya? Kristen dan Buddhis. Itu dulu ya. Itu berapa jumlahnya? 55 juta sampai 72 juta. Nah, kemudian kalau lihat People Republics of China 1949 1975. Ini 45 juta sampai 77 juta. Siapa pelakunya? Antiteis ya, antiteis komunis. Antiteis ya. Nih. Ini korban jiwa peradaban ya. Ini body count mayat ya, mayatnya dihitung perkiraannya. Kemudian kalau kita lihat di sini, Buddhis di sini ya, pelakunya itu kalau kita cari Islam. Nah, ada nih Islam nih. Islam Conquest of Timur the Lem 1360 sampai 1405. Itu 7 berapa nih? 7 juta ya? Ya, 7 juta sampai 20. Sampai 20 juta.
Nah, itu ya. Nah, sampai kemudian kalau kita lihat diagramnya itu ya, ini count body count-nya itu, kalau kita lihat diagramnya di seluruh sesuai dengan peradabannya. Ini kan per peradaban nih, per peradaban, kemudian per tahun, kemudian sampai di kita lihat di mana. Ini data yang tidak bisa dibantah sebenarnya. Silakan boleh dibantah kalau memang ya. Ini adalah ininya apa ya namanya? Jumlahnya. Nah, yang paling tinggi ini ayo kita lihat siapa? Kristen. 177 juta. Yang kedua itu antiteis. Yang ketiga baru sirik. Sinik. Baru Islam ada di mana? Islam ada di sini. Islam ada di posisi ini. Ya, ini fakta. Kalau ini fakta yang nggak bisa dibantah. Kemudian kalau kita lihat diagramnya yang nampak sekali kalau gambarannya tuh ini ya. Ini baru kita lihat nih. Kita akan lihat di sini. Ini Kristen 30-73%. Ya. Sinik 18%. Ya, sinik itu virus ya teman-teman ya, kayak COVID kemarin. Nah, itu sinik. Ya. Nah, nanti kalau kita lihat di sini Islam itu ada di warna hijau. Nah, kita tahu ya kalau Islam ini juga melakukan peperangan ya, peperangan saudara itu juga ada. Kita nggak bisa nafikan juga itu. 5-52%. Itu ada faktanya. Oke? Nah, itu dia. Jadi kalau kita katakan justru agama Kristen ini adalah agama yang notabene mengajarkan kasih. Nah, ini agak menarik sekali ya. Makanya Bu Rita Wahyu itu ketika berbicara bahwa apa namanya? Kalau dia katakan ya kekristenan itu hadir dengan kebencian, ya itu mungkin bisa dikatakan ilmiah karena berdasarkan fakta sejarah. Atau kalau Bu Rita Wahyu itu merasakan sendiri ketika dia dibidatkan. Mohon maaf kemarin ketika saya menaikkan Pak Pendeta Budi Asali, lalu saya bertanya kepada Pak Pendeta Budi Asali bagaimana pendapat beliau terkait tentang dogma yang diusung oleh Bu Rita Wahyu. Pak Budi Asali langsung katakan dia bidat. Iya, memang Bu Rita Wahyu itu dibidarkan oleh banyak pendeta ya. Ya, jadi mungkin beliau merasakan sendiri akibat dogma yang berbeda dengan teman-teman Kristen lain, sehingga beliau akhirnya jatuh di pembidatan orang-orang Tritunggal. Dan akhirnya apa? Bu Rita Wahyu yang cukup berjuang ya, kalau saya katakan dia cukup berjuang menjawab tudingan-tudingan terhadap Kristen dengan websitenya. Saya sendiri sangat salut ya. Website Sarapan Pagi Biblical ini, kalau teman-teman lihat ya, ini adalah website yang sering dipakai oleh teman Kristen apologet dulu ya. Saya tahu ya, kenapa saya tahu? Karena ketika kita bahas tema Tritunggal atau Tauhid misalkannya, itu definisinya dibacakan dari website itu. Karena sebelum orang-orang Kristen membuka website itu, kita umat Islam sudah buka duluan. Jadi ketika kita melihat apa namanya mereka membacakan gitu, bernarasi gitu, kita tahu mereka baca narasi dari website Sarapan Pagi Biblikal. Artinya Sarapan Pagi Biblikal ini mau tidak mau orang Kristen harus paham. Ini juga berkontribusi buat kekristenan menjawab tuduhan-tuduhan dari orang non-Kristen ke Kristen sendiri. Tapi sayangnya lihat penghargaan teman-teman Tritunggal kepada Bu Rita Wahyu tidak ada. Mungkin begitu ya. Saya di sini azan asar, silakan Bu Darni dulu. Jadi clear ya, clear kalau masalah Bu Rita Wahyu ngomong itu berdasarkan fakta sejarah. Oke, kita kasih kesempatan buat teman-teman untuk menanggapi.